Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu Islam ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Roni Aprianto Adi SE MPD serta teman-teman manajemen semester 4 yang berbahagia. Yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita semua dapat hadir dalam kuliah online manajemen moneter dengan keadaan yang sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Yang kedua, sholawat serta salam tidak luput kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, perkenankan kami dari kelompok 13 yang beranggotakan yang pertama Anton Nugroho, yang kedua saya Marco Dwi Nugroho, dan yang ketiga Wahyu Indah Rohani. Di sini kita akan menjelaskan tentang krisis moneter, faktor penyebaran dan alternatif manajemen moneter. Baik, langsung saja untuk yang pertama akan dijelaskan kepada Wahyu Indah Rohani. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih Mas Marco. Baik, di sini saya akan memulai materi presentasi, yakni yang pertama pengertian krisis moneter. Pengertian krisis moneter adalah peristiwa ini terjadi pada tahun 1997 silam dan tengah mengakibatkan kepanikan di seluruh Asia Timur. Berdasarkan buku yang ditulis oleh Frederick S. Miskin yang berjudul Moneter Policy Strategy, pengertian dari krisis moneter tersendiri adalah sebuah krisis yang berkaitan dengan masalah keuangan negara. Nama lainnya krisis finansial atau krisis keuangan. Tak hanya itu, krisis moneter yang menerima hampir seluruh Asia Timur ini bahkan menyebabkan ekonomi dunia akan runtuh. Akibatnya terjadi penularan keuangan. Pada saat itu, hampir seluruh negara di bagian Asia Timur, tak terkecuali Indonesia, ikut terpukul sangat hebat oleh fenomena krisis moneter ini, sehingga perekonomian dan usaha di Indonesia terkena dampaknya. Selanjutnya, penyebab krisis moneter. Di sini ada 7, dan yang pertama ialah terjadinya kesenjangan produktivitas lantaran melemahnya alokasi aset atau faktor produksi. Yang kedua, struktur dalam sektor produksi yang tak seimbang. Yang ketiga, stok utang luar negeri swasta yang besar dan berjangka pendek, yang pada nantinya kondisi tidak akan stabil. Hal inilah yang menyebabkan para menteri di bidang ekonomi maupun perbankan memiliki rasa terlalu percaya diri dengan utang atau syarat utang swasta. Yang nomor 4, melemahnya sistem perbankan di suatu negara, sehingga membuat masalah utang swasta eksternal dapat beralih menjadi masalah perbankan dalam negeri. Yang kelima, ketergantungan pada utang luar negeri yang berkaitan dengan perilaku pelaku bisnis yang cenderung memobilisasi dana dalam bentuk mata uang asing. Dan yang nomor 6, perubahan politik yang tidak jelas, maka akan menjadi persoalan lagi sendiri juga dalam segi ekonomi. Dan yang terakhir, berkembangnya situasi politik yang menghangat atau memanas sehingga berakibat dan berdampak besar pada perekonomian. Itu rasa saya cukup dari penyebab krisis moneter. Dari saya cukup, kemudian akan dilanjut oleh Mas Anton. Silakan Mas Anton. Oke, lanjut di slide berikutnya, yaitu alternatif manajemen moneter. Yang pertama, ciri-ciri negara dengan krisis moneter. 1. Jumlah utang luar negeri yang dimiliki besar. Kemudian terjadinya inflasi yang tak terkendali. Yang nomor 3, besarnya defisit neraca pembayaran. Kemudian nilai tukar mata uang yang tak seimbang. Dan yang terakhir, tingginya tingkat suku bunga. Nah, itu tadi ciri-ciri negara dengan krisis moneter. Terus kebijakan menghadapi krisis moneter. Ada beberapa kebijakan, salah di antaranya 1, operasi pasar terbuka. Cara ini digunakan untuk mengendalikan peredaran uang dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah. Tapi
Jika ingin meminimalisir, pemerintah akan menjual surat berharga ke masyarakat. Surat berharga yang dijual bisa berupa sertifikat Bank Indonesia maupun surat berharga pasar uang. Kemudian yang kedua, fasilitas diskonto. Fasilitas diskon trade digunakan pemerintah untuk mengatur jumlah peredaran uang dengan cara memainkan tingkat bunga bank sentral ke bank umum. Seringkali bank umum mengalami defisit keuangan sehingga mereka melakukan peminjaman pada bank sentral. Agar jumlah uang meningkat, pemerintah akan menurunkan tingkat bunga bank sentral. Juga sebaliknya, agar tingkat peredaran uang menurun. Kemudian yang nomor 3, rasio cadangan wajib. Hal ini dilakukan dengan mengatur tingkat peredaran uang di masyarakat dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang wajib disimpan pemerintah guna meningkatkan jumlah uang. Kemudian, guna meningkatkan jumlah uang, pemerintah akan melakukan penurunan jumlah cadangan wajib, dan untuk menurunkan jumlah peredaran uang, maka pemerintah akan meningkatkan rasio. Kemudian yang nomor 4, himbauan moral. Himbauan ini diberikan untuk mengatur peredaran uang pada pelaku ekonomi. Sebagai contoh, himbauan yang diberikan kepada bank pemberi kredit cermat dalam mengeluarkan kredit karena itu dapat menekan jumlah peredaran uang. Kemudian dampak krisis moneter, diantaranya 1, dengan adanya krisis finansial membuat nilai mata uang jatuh akibat nilai tukar valuta asing terutama USS dolar yang tinggi. Kemudian akibatnya tak sedikit perusahaan yang memutuskan hubungan kerja dengan para pegawai. Pemerintah akan kesulitan untuk menurut anggaran pendapatan dan belanja negara. Kemudian masyarakat sulit memperoleh kebutuhan pokok akibat harga barang melonjak. Meningkatnya jumlah utang luar negeri. Terjadi kenaikan harga bahan bakar minyak BBM. Mungkin itu dari saya. Dilanjut kepada presenter. Terima kasih kepada Mas Anton Nugroho dan Mbak Wahyu Indah Rohani yang telah menjelaskan materi pada kali ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada materi kali ini. Jika ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.